teman-teman, bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Bab yang akan kita bahas kali ini adalah bab menganalisis isu, argumen, dan simpulan dari teks debat. Nah, teman-teman, jika kita ingin menganalisis isu, argumen, dan simpulan dari debat, maka kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari debat. Pengertian debat menurut KBBI adalah pembahasan pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi, debat itu adalah pertukaran pendapat yang dilakukan oleh dua pihak ataupun perseorangan maupun kelompok. Debat dilakukan secara lisan atau tulisan. Setelah kita mengetahui pengertian dari debat, selanjutnya apa sih fungsi dari debat itu? Untuk apa debat itu dilakukan? Jadi, fungsi dari debat adalah satu, ruang untuk menyampaikan argumen ataupun pendapat. Yang kedua, ruang menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang didebatkan. Yang ketiga, menguji kekuatan argumen dari para pihak yang terlibat. Dan yang keempat, ruang untuk membela diri. Selain fungsi dari debat, ada juga loh manfaat debat bagi kita. Yang pertama, memberikan wawasan luas berkaitan dengan sesuatu yang didebatkan. Yang kedua, melatih keterampilan berpikiran. Yang ketiga, melatih mental. Dan yang keempat, melatih penguasaan argumen yang dianjurkan. Karena manfaat dan fungsi yang demikian besar, kegiatan debat ini perlu diajarkan kepada semua peserta didik, yaitu seperti kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian struktur teks debat. Struktur teks debat terdiri atas 3, yaitu pengantar, argumen, dan simpulan. Yang pertama adalah pengantar. Pengantar merupakan bagian yang berisi tentang topik yang akan dibantah, sering juga disebut dengan isu. Struktur teks debat yang kedua adalah argumen ya teman-teman. Argumen adalah struktur teks yang berisi rangkaian bukti atau alasan yang berfungsi untuk mendukung bantahan. Argumen berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan isu atau bahan debat didukung bukti-bukti. Adapun ciri-ciri argumen yang baik adalah 1. Relevan, 2. Sistematis, 3. Logis, 4. Jelas dan sesuai fakta, dan 5. Disertai fakta-fakta. Oke, sekarang struktur teks debat yang ketiga, yaitu simpulan. Simpulan adalah bagian yang berisi pernyataan yang menegaskan bantahan, atau lebih tepatnya menegaskan kembali posisi si penyampai debat dalam mosi yang diangkat. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk juga ke bagian kaidah kebahasaan teks debat. Kira-kira apa saja sih yang menjadi kaidah kebahasaan teks debat itu? Yuk simak bersama-sama. Jadi teman-teman, kaidah kebahasaan teks debat itu ada 4, yaitu 1. Kalimat kompleks, 2. Kata rujukan, 3. Kata hubung, dan 4. Pilihan kata atau diksi.
Yang pertama, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba. Yang kedua, kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Yang ketiga, kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata dengan kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah pilihan kata atau diksi. Adalah kata yang dipilih untuk menyampaikan gagasan secara tepat atau efektif. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh teks debat dengan topik pemutusan internet saat Hari Raya Nyepi. Mohon disimak dengan seksama ya teman-teman. Pemutusan internet saat Hari Raya Nyepi. Mosi. Saat Hari Raya Nyepi, sebaiknya internet juga diputus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap mereka yang menjalankannya. Moderator. Hari Raya Nyepi adalah hari raya umat Hindu di mana ada 4 pantangan yang harus dijalankan oleh umat Hindu, yaitu Brata Amati Geni, Brata Amati Lelungan, Brata Amati Karya, dan Brata Amati Lelangwan. Atau dengan kata lain, selama menjalankan Hari Raya Nyepi tidak diperkenankan untuk menyalakan api, bepergian, bekerja, dan melakukan kegiatan hiburan. Hiburan yang dimaksud tidak hanya hiburan secara offline, melainkan juga secara online melalui internet. Karena itu, pemutusan internet selama Hari Raya Nyepi diperlukan agar umat Hindu dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk serta mencegah terjadinya konflik. Namun, tidak semua umat Hindu sepakat dengan hal ini. Apakah tepat kebijakan pemutusan internet saat Hari Raya Nyepi? Tim afirmasi. Kami dari tim afirmasi berpendapat bahwa kami mendukung pemutusan internet saat Hari Raya Nyepi. Karena saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu dilarang untuk menyalakan api, bekerja, bepergian, dan mencari hiburan. Hiburan tidak hanya ditemui via televisi, melainkan juga internet. Karena itu, pemutusan internet selama Hari Raya Nyepi diperlukan demi menghormati dan menghargai umat Hindu untuk menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Selain itu, pemutusan internet ini bertujuan untuk menghindari timbulnya konflik karena adanya segelintir warga yang memviralkan situasi sepi dan hening selama perayaan Nyepi di media sosial. Tim oposisi. Kami dari tim oposisi berpendapat bahwa kami menolak diputusnya internet selama Hari Raya Nyepi. Hal ini dikarenakan tidak semua warga beragama Hindu dan ada banyak turis yang berwisata di Bali. Tentunya mereka ada yang bekerja dengan menggunakan fasilitas internet. Karenanya pemutusan internet secara total tidak diperlukan. Tim netral. Kami dari tim netral berpendapat bahwa internet sangat diperlukan sebagai media komunikasi dan informasi. Melalui internet, orang dapat mengetahui pelaksanaan Nyepi di Bali. Namun, penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau bijak agar nantinya tidak menimbulkan konflik. Kesimpulan, dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dapat disimpulkan bahwa pemutusan internet selama Hari Raya Nyepi perlu dipertimbangkan dengan baik dan dikonsultasikan dengan lembaga agama setempat. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan baik pemutusan internet selama Hari Raya Nyepi dapat dipahami oleh masyarakat.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari segi apapun, kami mohon maaf karena kami juga masih sama-sama belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay healthy.